Pagi ini saya bicara tentang hati. Kita buka Alkitab kita dalam Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23. Amsal Sulaiman 4 ayat 23. Kita baca bersama. Saudara boleh lihat ke depan. Ini ayat yang bagus. 3, 4. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Katakan amin. Saudara, keindahan Tuhan, kekuasaan Tuhan, atau keberadaan Tuhan, itu tidak bisa dilihat oleh mata. Musa pernah berdoa, Tuhan tunjukkan dirimu. Dan ada banyak orang ingin berdoa, ada banyak orang punya doa seperti Musa. Ingin melihat wujud Tuhan, ingin melihat bentuk Tuhan, ingin melihat dirinya Tuhan. Musa saja tidak diizinkan Tuhan untuk melihatnya. Kenapa? Sebab Allah itu Maha Suci. Kita berdosa. Yang Maha Suci dengan berdosa itu nggak bisa ketemu. Sebab kalau kita bisa melihat Allah, bisa melihat Tuhan, kita akan mati. Karena kesucian Tuhan, maka orang berdosa kalau melihat Tuhan mati. Tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan. Tetapi Tuhan bukan berarti tidak bisa dilihat, dirasakan, sebab kita punya hati. Nah, hati inilah yang bisa melihat Tuhan. Hati inilah yang bisa mengalami Tuhan. Hati inilah yang bisa merasakan Tuhan. Jadi, Tuhan tidak bersembunyi. Tuhan tidak menyembunyikan diri. Tuhan ada di mana-mana, menunggu kita di mana-mana. Saudara, ingat anak yang terhilang? Dia pergi meninggalkan Tuhan. Anak yang terhilang itu gambaran dari Allah dan kita, orang berdosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia meninggalkan Allah. Ketika kita hidup dalam dosa, kita terpisah dengan Allah. Jadi anak terhilang terpisah dengan Allah. Tetapi Allah bukan membuang anak terhilang. Allah tidak pernah membuang orang berdosa. Allah tidak pernah mencampakkan orang berdosa. Allah menunggu orang-orang berdosa kembali. Allah menanti orang-orang berdosa pulang. Nah, ketika anak yang terhilang ini pulang, maka ternyata Allah ada di sana tetap menunggu. Bahkan ketika Bapa melihat anak itu, Bapa tidak tunggu di pintu. Bapa turun, menghampiri anak itu, bahkan berlari mungkin. Sambil membuka tangannya, dia berlari. Anaknya yang terhilang itu sebetulnya pulang bukan untuk menjadi anak, untuk menjadi hamba, karena dia sudah malu, sudah berbuat dosa, sudah berbuat salah besar. Dia minta harta, lalu dia jual hartanya, lalu dia salah gunakan kekayaan itu. Tetapi Bapa tidak, itu Bapa berlari lalu memeluk anak itu, lalu berkata, anakku sudah kembali. Itulah Allah kita. Amerika adalah negara besar. Ada satu survei, 98% orang di Amerika percaya Tuhan. Ternyata cuma 2% yang tidak percaya Tuhan, saudara. Yang ateis itu dari 318 juta penduduk Amerika. Amerika adalah ranking keempat. Yang pertama China, populasi. China 1,3 miliar. 1,3 miliar, saudara. India 1,2 miliar. Kayaknya 2-3 tahun depan India akan naik ke ranking 1. Baru Amerika ranking 3. Amerika 318 juta dan Indonesia 250 juta. Jadi yang paling besar penduduk di dunia adalah China. Tapi tahukah saudara, negara yang paling sedikit penduduknya itu ada di
Samudra Atlantik, Picard Island. Saudara tahu berapa penduduknya? Cuma 54 orang. 54 orang sebuah negara. Nah, 98% penduduk Amerika percaya Tuhan. 78% orang Kristen dan 62%-nya adalah anggota gereja. Nah, ketika ditanya bagaimana mereka bisa percaya Tuhan, bisa menerima Tuhan, ternyata bukan dari gereja, bukan dari Alkitab saja. Jadi bukan dari gereja saja, ada berbagai cara Tuhan menampakkan diri, menunjukkan diri, memperkenalkan diri kepada mereka. Ada yang saya percaya Tuhan ketika saya nonton film. Ada banyak film Hollywood yang secara tidak langsung menceritakan Tuhan. Ada yang percaya Tuhan melalui pengalaman hidup. Ada yang percaya Tuhan melalui pujian. Jadi dia mendengar sebuah nyanyian, pujian, dan dia percaya Tuhan. Jadi ternyata Tuhan itu menunggu kita di mana saja. Di toko, di tempat hiburan. Ada yang percaya Tuhan ketika dia di nightclub. Baru dia ingat Tuhan, dia sadar. Jadi ada banyak hal. Tuhan tidak pernah menyembunyikan diri. Tuhan ingin kita menemukan dia. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 16, kalau saya tidak salah, bukan kamu yang menemukan aku, tapi aku yang menemukan kamu. Jadi Tuhanlah yang ingin mengenalkan diri. Kalau kita buka hati kita, kita pasti bisa melihat Tuhan. Kalau kita buka hati kita, kita bisa mengalami Tuhan. Kalau kita buka hati kita, kita bisa merasakan kuasa Tuhan. China diprediksi akan 5 tahun depan itu gereja terbesar di dunia akan ada di China. Di China sekarang ada 200 juta orang Kristen. Dari 1,3 miliar itu 200 jutanya orang Kristen. Ada 2 gereja di China. Gereja yang pertama adalah gereja negara. Gereja negara ini adalah gereja yang doktrinnya diatur oleh negara. Tidak boleh khotbah komunis masuk neraka, nggak boleh. Tidak boleh khotbah orang ateis itu masuk neraka, tidak boleh. Jadi ada banyak yang tidak boleh dikhotbahkan. Sampai tahun 2001. Setelah 2001 China terbuka dan berubah. Yang kedua gereja rumah, house church. Nah, gereja rumah lebih besar. Gereja negara jumlahnya kurang lebih 60 juta jiwa anggotanya. Tapi gereja rumah, house church, itu 100 juta lebih. Nah, mereka terus bertumbuh. Amerika sekarang adalah orang Kristen terbesar di dunia. Tetapi 5 tahun depan China akan menjadi tempat di mana gereja terbesar di dunia di sana. Sama, di China juga seperti itu. Mereka mengalami Tuhan melalui berbagai cara. Mengalami Tuhan bukan hanya ketika mereka di gereja, bukan hanya mereka mendengarkan khotbah. Jadi Tuhan menunjukkan, selalu menampakkan diri kepada setiap orang dengan berbagai cara. Yang penting adalah Tuhan selalu menampakkan diri kepada orang yang hatinya terbuka untuk Tuhan. Jadi selama hati saudara tertutup untuk Tuhan, saudara tidak akan pernah mengalami Tuhan. Tetapi ketika hati kita terbuka untuk Tuhan, haus kepada Tuhan, rindu kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan menampakkan diri, dalam tanda petik, menunjukkan diri kepada kita. Kalau saudara ingin melihat Tuhan, buka hatimu untuk Tuhan. Katakan amin.